Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya kita pada kali ini dapat melaksanakan presentasi. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nanti syafaatnya di yaumul akhir kelak. Yang kami hormati Bu Ari Umi Puji Astuti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan dasar mengajar, dan teman-teman PGSDB 2021 yang tercinta. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Devi Fitria Wahyumela Ayunda selaku moderator dan pemateri 1, dan teman saya Mbak Toifa Ayu Firnanda selaku pemateri 2. Di sini kami akan memaparkan materi tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok dan keterampilan mengelola kelas. Baik, langsung saja ke materi. Diskusi. Diskusi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbentuk kelompok untuk bertukar pikiran, gagasan, dan informasi secara lisan dan bertatap muka untuk mencari kesepakatan dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Berikutnya, keterampilan membimbing diskusi. Keterampilan membimbing diskusi merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam membina dan mengarahkan siswanya pada saat diskusi berlangsung. Diskusi kelompok tersebut bertujuan untuk memecahkan masalah bersama yang dilakukan secara teratur dan tatap muka guna untuk berbagi pengalaman pengetahuan di antara siswanya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membimbing diskusi. Yang pertama, memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Yang kedua, menganalisis pendapat peserta didik. Yang ketiga, meluruskan alur berpikir peserta didik. Yang keempat, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Yang kelima, menutup kegiatan diskusi. Kemudian berikutnya ada kelebihan dan kekurangan diskusi. Yang pertama, kelebihan. Adapun kelebihannya, 1. Mendidik siswa untuk belajar mengemukakan pikiran atau pendapat. 2. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh penjelasan-penjelasan dari berbagai sumber data. 3. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati pembaharuan suatu problem bersama-sama. Adapun kekurangannya, yang pertama, tidak semua topik dapat dijadikan metode diskusi, hanya hal-hal yang bersifat problematis saja yang dapat didiskusikan. Yang kedua, diskusi yang mendalam memerlukan banyak waktu. Yang ketiga, sulit untuk menemukan batas luas atau kedalaman suatu uraian diskusi. Kemudian akan dilanjut oleh pemateri 2. Selanjutnya, tujuan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, siswa dapat saling memberi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah yang harus dipecahkan bersama. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. Dan yang ketiga, siswa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran guna untuk mengondisikan belajar siswa dengan harapan supaya terjadi suatu kondisi kelas yang kondusif, memaksimalkan sarana dan prasarana, menjaga keterlibatan siswa, menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar agar optimal dan rasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, tujuan pengelolaan kelas. Menurut Usman 2002, pengelolaan kelas mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum sendiri, pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Komponen keterampilan pengelolaan kelas.
1. Memperhatikan sikap yang tanggap dengan melihat secara jeli dan seksama, mendekatkan diri, memberi sebuah pernyataan, atau memberi reaksi terhadap gangguan kelas. 2. Membagi perhatian secara visual dan verbal. 3. Memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan siswa dan menuntut tanggung jawab siswa. 4. Memberi petunjuk-petunjuk yang jelas. 5. Menegur secara bijaksana. 6. Memberi penguatan seperlunya. Selanjutnya ada prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas. Sini ada 6. 1. Kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar yang dapat menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. 2. Menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menantang siswa untuk berpikir. 3. Menggunakan berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan. 4. Keluasan guru dalam pelaksanaan tugas. 5. Penekankan pada hal-hal yang bersifat positif. 6. Penanaman disiplin. Yang terakhir, keterampilan mengelola kelas yang baik. 1. Menciptakan situasi yang memungkinkan anak untuk belajar sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Dan yang kedua, siswa belajar dalam suasana yang wajar, tanpa tekanan dan dalam kondisi yang merangsang. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.